di Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang dalam rangka persiapan untuk kampus pengajar. Hari ini kita kumpulkan di aula sini untuk menyamakan persepsi, menyamakan misi-misi tujuan kita bersama. Dan insya Allah teman-teman para mahasiswa ini Jombang apa ada luar Jombang? Jombang Sumatera ada yang luar Jombang? Mahasiswanya, mahasiswa kita ini yang hadir di sini itu orang Jombang apa ada yang di luar Jombang? Jombang semua? Gak yakin. Jombang ya? Berarti nggak asing lagi buat panjenengan semuanya berada Jombang. Mungkin udah lupa karena terlalu lama tinggal di luar Jombang, atau bahkan lupa di kampusnya kan, tidak sekolah di kampusnya, di rumah semuanya. Ya, nah, Bapak, Ibu, para TBL dan para mahasiswa yang berbahagia, disampaikan terima kasih karena dalam konteks pandemi COVID-19 yang sampai hari ini anak-anak kita masih PJJ, pembelajaran jarak jauh atau PDR, belajar dari rumah. Tapi ada kebijakan nanti, mohon doanya per April mudah-mudahan atas izin Allah Bupati memberikan izin untuk PTM, pembelajaran tatap muka. Karena sudah sangat rindu anak-anak kita dengan para guru dari sekolahnya. Mungkin dengan mahasiswa juga rindu dengan dosennya, karena semuanya PJJ di rumah saja, tapi lulus. Tapi lulus, sama dengan kita, nggak pernah ngulang, nggak pernah ketemu, tapi lulus sekolah. Nah, ini kan luar biasa nih, luar biasa. Dan COVID-19 cukup memberikan pelajaran buat kita semuanya untuk Indonesia lebih maju lagi. Allahumma. Nah, hari ini ada beda konsep. Ternyata Pak Menteri mencoba konsep baru, mahasiswa harus mengajar. Saya lihat jurusannya juga macam-macam. Tidak saja hanya jurusan pendidikan, tapi banyak jurusan lainnya. Karena di FD itu multi mata pelajaran, diulang oleh satu guru. Berarti guru FD luar biasa. Sak guru sok ulang bermacam-macam pelajaran, kecuali pelajaran agama sama olahraga yang diajarkan di FD itu satu gurunya guru kelas. Tapi semua guru FD mampu mengajarkan hampir 9 mata pelajaran. Kalau dosen mengajarkan satu bidang ilmu. Nek pinter memang luar biasa. Tapi nek guru FD iso didik wae iso tapi nek didik. Tapi nek dosen didik tapi akeh ilmune. Itu nggih. Anak-anakku yang berbahagia, masih berbahagia, nanti berbeda ketika para mahasiswa berhadapan dengan para anak kita di lembaga FD. Jelas berbeda, secara psikologi berbeda. Apalagi nanti setelah ini baru masuk ke sekolahnya. Secara psikologis antara kemarin di rumah dengan yang ada di sekolah jelas sangat berbeda. Membutuhkan rasa ketelatenan, rasa kesabaran, membutuhkan juga rasa keulatan. Dan saya berharap nanti para mahasiswa memberikan inovasi-inovasi pembelajaran terhadap anak-anak kita, memberikan kreativitas baru yang ditiru oleh para guru kita, memberikan nuansa-nuansa baru secara karakter, sehingga nanti juga dapat dilaksanakan oleh murid dan para guru kita. Nyuwun tulung apapun kondisinya panjenengan juga mahasiswa maha gede, siswa-siswa gede.
Berarti semuanya punya nilai yang sangat besar di hadapan anak-anak kita. Dan Jombang ini punya visi misi, bupati kita adalah mewujudkan Jombang berkarakter dan budaya saing. Jombang berkarakter dan budaya saing. Nah, kultur di Jombang, kalau panjenengan semuanya, para dosen dan para mahasiswa, di lembaga SD kita, selain mata pelajaran pokok, bahasa Indonesia, materi dan sebagainya, kita ada tambahan 2 hal. Satu namanya Ulok Keagamaan dan Pembimbingan Pendidikan Diniyah. Ada pelajaran guru agama, PAI, ada pelajaran Ulok Keagamaan, ada pelajaran diniyah. Yang diniyah ini sih pada kepondokan. Ulang masalah bahasa pondok, kitab gundul, nulis gundul. Ya, nek perlu nggak usah cukur gundul, udah ya. Nanti ada kitab, membaca kitab yang diniyah. Yang Ulok Keagamaan itu praktek keibadahannya. Yang pendidikan agama Islam, keilmuan dan sedikit praktek. Itulah nanti menjadi pusat kegiatan kita, pembentukan karakter untuk anak-anak kita melalui konsep keagamaan. Nah, mohon nanti juga ketika anak-anak kita melaksanakan kegiatan, mohon dibantu. Ketika jamaah sholat dan sebagainya, mohon dibantu. Termasuk menghafalkan surat-surat pendek, menghafalkan kitab-kitab pendek, itu di lembaga kami SD maupun SMP. Menjadi karakter Jombang agamis dan Jombang beriman. Sayangnya orang Jombang tidak banyak yang mondok. Mondok itu coba di Jombang. Nah, sehingga muncullah 2 hal, keagamaan dan pendidikan diniyah. Itu corak khas yang lembaga kami. Nah, nanti para siswa bisa membantu untuk kegiatan-kegiatan yang akan mendesak pendidikan kita. Yang kedua, nanti mohon tolong pada saat mahasiswa atau kampus mengajar, mohon tidak terkontaminasi dengan lingkungan sekitar. Mbak, ini ae kok, pose kudu ngono. Para mahasiswa harus berkontak untuk kreatif dan inovasi. Bagaimana membuat anak kita mudah untuk belajar ilmu. Bahkan kalau perlu motivasi anak kita untuk terus belajar via kuliah seperti yang panjenengan sampaikan dan lakukan ini. Oleh karena itu, saya berharap dengan masuknya kampus ke satuan pendidikan akan membuat satuan pendidikan lebih maju lagi, membuat pendidikan akan lebih berkualitas lagi, membuat pendidikan akan diminati oleh masyarakat kita karena mampu menunjukkan nanti berkarakter dan budaya saing di masa depan menuju Indonesia tahun 2045. Itulah tugas kuliah kita yang nanti para siswa selama tanggal 22 sampai dengan 25 Juni ada di Jombang, dan panjenengan adalah orang Jombang, seharusnya juga menjadi motor penggerak memajukan Jombang berkarakter dan budaya saing. Bapak Ibu yang hormati para dosen pendamping yang mohon tenang juga, itulah konsep-konsep kita di Kabupaten Jombang yang nanti berharap Bapak Ibu dosen bisa memberikan nuansa warna-warna demi kemajuan atau pendidikan kami. Dan disampaikan Pak Majid ada di leveling agregasi C, berarti butuh support yang lebih tinggi supaya bisa mencapai grade akreditasi B atau A. Maka dorongan, informasi, evaluasi dari Pak dosen pendamping nanti kami harapkan masukan pada kami sehingga bagian untuk program kita ke depan akan lebih baik lagi. Tolong sekolah kami kurang apa, mau dikemanakan, mau diapakan. Saya juga mohon masukan dari Bapak Ibu pendamping, para dosen untuk bisa berikan informasi bagaimana majunya lembaga kami. Di situ ada masa panjenengan semuanya, sehingga
tahun berikutnya akan kita setting sesuai dengan anggaran yang ada, memenuhi standar dalam standar nasional akan bisa kita capai. Dalam hal hasil nanti di Jombang akan lebih berkualitas lagi. Selamat pada mahasiswa datang di kamu mengajar di lembaga kami. Mudah-mudahan kita semua nanti diberikan kemudahan, kelancaran, kesuksesan, kebermaknaan dan kemanfaatan kepada lembaga kami yang ada di Kabupaten Jombang ini. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatap muka dengan protokol seperti ini. Ya, alhamdulillah kok di Jombang jenengan menangi atau mengalami dua suasana yang berbeda. Mungkin kalau kota lain rencana Juli, sehingga wis mari praktek, wis mari dampingi di sekolah-sekolah, duwe sitok, tapi jenengan punya dua suasana nanti. Adalah bagian dari program Kampus Merdeka Belajar yang salah satunya ada 8 poin, yang salah satunya ada di bidang mengajar di sekolah. Jadi konsep ini nanti mereka setelah ini nanti akan menemui sekolah masing-masing untuk melakukan observasi, di mana observasi nanti teman-teman akan melihat jadi sebelum membuat program mereka harus observasi dulu di lapangan. Setelah itu nanti disahkan oleh DPR terkait dengan program yang akan dilaksanakan sampai dengan bulan Juli tadi. Kemudian baru mereka nanti akan melaksanakan program sampai dengan 4 bulan dan terakhir penjemputan. Jadi makanya istilahnya program-program yang mereka bisa lakukan terkait dengan Merdeka Kampus, yang pertama tentang menguatkan masalah pembelajaran literasi dan numerasi, kemudian membantu adaptasi teknologi, membantu administrasi, sosialisasi, duta edukasi dan perubahan yang terkait dengan program-program karakter. Jadi gini kalau Pak. Jadi intinya nanti teman-teman di sekolah tidak hanya mengajar, tetapi membantu sekolah atau membantu guru dalam pelaksanaan belajar tatap muka sekaligus membantu adaptasi teknologi. Jadi mahasiswa nanti selama 6 jam, kalau di panduan 6 jam, selama 6 jam ini mereka akan melaporkan berbagai kegiatan secara harian di logbook mereka. Jadi istilahnya kegiatan itu bisa bervariasi tergantung dari sekolah yang ditempati. Mungkin itu sedikit gambarnya Bapak. Jadi setelah ini nanti mereka akan melakukan observasi dan akan menyusun program terkait dengan program kampus mengajar. Kira-kira begitu.